Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama tentunya adalah ketika kita melaksanakan ibadah apapun dalam hidup kita, maka Allah balas 10 kali lipat. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Du'ifa ajru amali ummati ila 10 dhifin." Dilipat gandakannya pahala umatku 10 kali lipat. Apapun bagusnya. Sebagai contoh, ketika kita membaca Quran, maka pahalanya dihitung per huruf, bukan per kata. Beliau menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Wa aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf. 3 huruf 3 kebaikan, kali 10 30 kebaikan. Apakah kebaikan itu hanya sebatas konsep kebaikan nilai? Tidak, bukan hanya kebaikan nilai, tetapi juga kebaikan dari sisi fisik itu dapat kita raih. Ada seseorang yang divonis umurnya tinggal sekian belas hari lagi. Dia seorang mu'alaf di Jerman, ya, lalu dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, umrah di tanah suci Mekah. Setelah dia umrah, tidak ada yang dilakukan selain sholat, melainkan membaca Quran dan membaca Quran. Tidak ada yang dia konsumsi melainkan kurma dan air zam-zam. Tiba hari di mana dia harus kembali ke rumah sakit untuk check out terakhir, rutinan maksudnya. Dia kembali ke sana dan ada sesuatu yang berbeda. Sang dokter merasa heran dan bertanya kepada dia, "Apa yang Anda lakukan sejak Anda pergi meninggalkan kami terakhir kali berobat sampai hari ini?" Maksud dokter apa? Saya tidak mengerti. "Ya, apa yang Anda lakukan? Anda memvonis saya umur tinggal sekian belas hari lagi. Sementara saya yakin umur saya di tangan Tuhan saya. Maka saya habiskan usia yang Anda sebutkan tadi, waktu yang saya miliki tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka saya dan suami saya pergi ke tanah suci Mekah, kami melaksanakan umrah, lalu ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Tidak ada yang saya lakukan setelah ibadah sholat dan umrah saya, melainkan membaca Quran dan membaca Quran, berzikir, membaca Quran dan membaca Quran. Dan tidak ada yang saya makan kecuali yang saya konsumsi kecuali kurma dan air zam-zam." Apa Anda merasakan sesuatu yang berbeda? Betul, saya merasakan ada sesuatu yang lebih baik lagi sekarang. Dia mengulurkan tangan, ya, sang dokter tadi, "Tolong jabat tangan saya." "Maaf dokter, kita bukan mahram." "Tolong jabat tangan saya." Akhirnya dia bungkus dengan kain dan dia jabat tangan dokter tadi. Dokter tadi mengatakan, "Selamat, Anda bersih, Anda sembuh secara total." Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Quran, ada metabolisme tubuh yang terjadi. Tercipta sistem imun di dalam tubuh kita ketika kita membaca Quran. Sudah beberapa testimoni kita dapatkan, ada orang yang sembuh dengan bacaan Quran. Bahkan di Bandung ada jamaah yang hadir di kajian saya. Lalu dia cerita tentang temannya ini divonis penyakit lupus oleh pihak rumah sakit. Sementara dia harus menyelesaikan tesisnya. Tesisnya adalah terkait dengan korelasi tilawah Quran dengan penyembuhan penyakit fisik secara ruqyah syariah, tilawah Quran. Luar biasa. Dia sembuh dengan diruqyah. Maka apa yang dialami, rekam medis yang dia dapatkan, itu semua menjadi bahan tesisnya dan hasilnya luar biasa. Nah, ini kebaikan yang dimaksudkan. Jadi bukan hanya sebatas konsep man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, siapa yang membaca Quran dia akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya sebatas kebaikan kita baca, kita yakin selesai, tidak. Akan Allah buktikan. Jadi membaca Quran adalah kebutuhan kita. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena di dalam tubuh kita ada ayat suci Al-Quran. Betulkah di dalam tubuh kita ada ayat suci Al-Quran? Wah, saya butuh 2 jam Bapak Ibu untuk menguraikannya ini. Kayak tema kita berubah judulnya ini. Baik, keutamaan berikutnya juga ketika kita sholat 5 kali setiap hari. Sholat wajib kita 5 kali sehari semalam.
Kita masih ingat ketika Allah Azza wa Jalla sebetulnya memerintahkan pada Rasulullah SAW 5 waktu memang. Dari 50 diturunkan, sebetulnya menunjukkan betapa Allah memurahkan Rasulullah SAW. Awalnya kan 50 kali itu. Ketika Rasulullah mendapatkan kewajiban salat 50 kali, datang Nabi Musa AS menghampiri Rasulullah, "Ya Muhammad, ma wajadta min rabbik?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhan Muhammad? Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Farada alaihi wa ala ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin. Allah wajibkan padaku melaksanakan ibadah salat 50 kali sehari semalam. Allahu Akbar, kata Nabi Musa. Ya Rasulullah, innaka du'afa, innakum du'afa. Innani akhafu an la tastati'u an taqdu hadhihi al-fariidah. Aku khawatir kalian tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. Irji ila rabbik. Irji ila Allah ayyurahasadakum. Kembalilah kepada Allah agar Allah meringkas, mengurangi kewajiban salat dari 50 tadi. Dikurangi jadi 20, kurangi jadi 10, dikurangi lagi jadi 5. Bukan berarti Allah berubah-ubah, tidak. Tapi memang Allah ingin memuliakan sejak awal. Memang kewajibannya 5, tapi prosesnya begitu. Nah, ketika 5 waktu itu Allah wajibkan, Allah nyatakan, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyiru abadan." Jika aku memutuskan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan pernah merubahnya. Fa inna laka fil khamsati khamsin. Bagimu di balik 5 waktu salat dicatatnya 50 kebaikan. 5 kali 10 kebaikan. Yang ketiga itu ibadah saum. Nah, ada satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Karya Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadana summa isbahu sitan min Syawal fa ka'annama yasuma dhahra kullah." Barang siapa yang saum Ramadan 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan saum 1 tahun penuh. Bagaimana hitung-hitungannya? Bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Ditambah 6, 36. Dikali 10, 360. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Du'afa ajru amali ummati la asyrati di'fin. Allah lipat gandakan pahala amal ibadahku 10 kali lipat. Nah, ini keutamaan yang pertama menjadi umat Rasulullah SAW. Kebahagiaan kita yang kedua menjadi umat Rasulullah SAW adalah umat beliau tidak akan disiksa. Umat akhir zaman ini tidak akan disiksa di akhirat. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Bu, senang tidak Bu tidak disiksa di akhirat nanti Bu? Senang Bu ya? Apakah berarti siksaan bagi kita tidak ada, dihilangkan? Kalau vaksin digratiskan Bu, tapi kalau siksaan tidak gratis. Betul vaksin gratis? Ya. Walakinna iqaba ujilat fid dunya, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Nah, jadi di akhirat tidak disiksa, disiksanya di dunia. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana siksaan itu disegerakan untuk kami di dunia ini? Satu, bil fitani, dengan huru-hara, dengan fitnah melanda kita. Panasnya geopolitik di seluruh dunia itu bisa membuat orang mengorbankan iman Islamnya demi pangkatnya, demi jabatannya, demi harta dunia. Manakala huru-hara petaka, panasnya geopolitik dunia ini tidak membuat kita, betapapun sulit kita hidupnya di dunia ini karena memang situasi fitnah yang luar biasa, tanpa mengorbankan iman Islam kita, maka dijamin habislah dosa-dosa. Dalam arti begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga di akhirat tidak akan disiksa. Yang kedua, dengan dihabisi umat Rasulullah SAW ini dengan bencana alam. Wabizalazil. Tidak sedikit mereka meninggal karena bencana alam. Manakala mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak syirik kepada Allah, maka matinya mereka ketika bencana alam itu juga merupakan cara Allah mensegerakan siksanya di dunia. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan dibantai dan disiksa, dibunuh seperti di Suriah, di Palestina, di Iran, di Afghanistan, di Rohingya, di Uighur, atau bahkan mungkin di Indonesia. Sakit ketika dibantai. Tapi begitulah cara Allah menghabiskan dosa mereka. Sakit mereka itu adalah sakit yang terakhir. Di akhirat mereka tinggal menikmati pahala kebaikan mereka. Dan yang terakhir yang menjadikan kita bangga dan menjadi mulia karena menjadi umat Rasulullah SAW,
adalah jatah surga kita paling banyak, Bapak Ibu. Saya tanya kembali ibu-ibu, ibu-ibu mau masuk surga ibu-ibu? Yang jawab sedikit. Ternyata memang surga peminatnya sedikit tuh, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Ada yang nggak jawab ini? Bu hafal nama-nama surga, Bu? Nah, mau masuk surga nggak hafal nama-nama surga? Jangan-jangan hafalan neraka nih. Bu hafal surga, hafal neraka, Bu? Neraka nggak usah dihafalin, Bu. Kita nggak berminat untuk masuk ini. Ya, coba Bu, saya tes Bu, nama-nama surga apa aja Bu? Wah, di mana-mana jawabannya Firdaus di seluruh dunia. Pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden, Naim, di bawah Naim, Ma'wa, di bawah Ma'wa, Darussalam, di bawah Darussalam, Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Hafalkan Bu. Nanti di padang mahsyar nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada Google Map. Ya, tidak hafal nama-nama surga tersesat nanti di padang mahsyar. Enggak Bu, enggak, itu hanya main-main ya, hanya guyonan. Baik, apa lagi Bu? Kita ulang kembali nama-nama surga yang pertama. Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden, Naim, di bawah Naim, Ma'wa, di bawah Ma'wa, Darussalam, di bawah Darussalam, Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur Masjid Jami Agung Tanah Sawah. Loh, dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Betul? Apakah ada jaminan masuk surga kalau kita ke mall? Kesini itu sudah ada jaminan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, apalagi di masjid, dia akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Makin mudah kita melangkahkan kaki menuju kebaikan, menuju majelis ilmu, Allah mudahkan kaki kita menuntun kita ke surga. Baik, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kam ada di akhir jannah? Ya Rasulullah, berapa jumlah penghuni surga? Ya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan di surga akan ada sekian orang, tidak. Inna fil jannati ishruna wa mi'ata saffin. Sesungguhnya di surga nanti ada 120 saf. Di surga nanti ada 120 saf. Ya, yang perbandingannya ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Ya, 1 banding 1000. Ketika di neraka ada 1 juta orang, di surga baru 1000 orang. Ya, di Bukit Tinggi ini ada berapa juta jiwa? Ada berapa juta jiwa, Pak Buya? 100.000 ya? 130.000. Berarti peluangnya cuma 130 orang yang masuk surga. Ini yang hadir di sini ada berapa ribu nih? Ada 1000? Nggak ada. Berarti nggak sepotong pun yang masuk surga ya. Perbandingannya 1 banding 1000. Nah, yang membuat kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW, dari 120 saf ahli surga, walakum minha 80 safin, 80 saf di booking untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Hanya untuk satu Nabi saja yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, Allah sediakan 2/3 surga, 80 saf untuk umat Rasulullah SAW. Sisanya berapa? 40 saf Allah bagi rata kepada 123.988 Nabi dan Rasul serta umat mereka. Ini kemuliaan dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bangga kita menjadi umat Rasulullah, Bapak Ibu? Bangga? Bangga. Tunjukkan kebanggaan kita dengan mencintai sunnah yang sama. Ini saya hormati dan saya berikan Allah Buya Haji Marpendi Dato Basa Balimo yang saya hormati, alhamdulillah bersama keluarga Pak. Sehat selalu Pak. Saya ucapkan selamat, Bapak sudah terpilih menjadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Insya Allah di tangan Bapak kami akan yakin menjadi lebih baik Pak ya. Bukit Tinggi ini akan makin aman, nyaman, bahkan akan menjadi maju insya Allah. Takbir. Allahu Akbar.
Kemudian salam kami nanti buat wali kota. Ya, saya ikut berbangga dan ikut berbahagia. Betapapun saya tidak tinggal di Bandung, tapi saya ada darah Bukit Tinggi, Pak. Kakek saya dari Sungai Pua, Bukit Tinggi, Kepala Kotor, ya kampung Pandai Besi. Ya, alhamdulillah saya ikut senang dan ikut mendukung Bapak Iksan. Baik, kemudian saya hormati dan saya banggakan karena Allah, pengurus BKM Masjid Jami Agung Tanah Sawah yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya banggakan karena para sesepuh, tokoh, alim ulama, zuama, asatid dan asatidah yang saya hormati, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Masih ada waktu menuju Isya, berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit. Baik Bapak Ibu nama Tuhan Subhanahu wa taala. Ini ada satu tayangan terkait dengan keutamaan Rasulullah SAW. Namun tayangan ini mungkin kita bahas nanti pada Isya, khawatir nanti tidak selesai. Bapak Ibu nama Tuhan Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan umat manusia siapa? Siapakah manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Jawabannya apa? Siapa jawabannya Pak? Bu? Siapakah manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam. Yakin? Dari mana kita tahu Nabi Adam Pak? Sejarah. Baik. Bukan Bapak Ibu. Yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan manusia itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Baik, saya pun tidak sengaja memahami ini ketika saya membuka tafsir Ibnu Katsir atau juga Qisasul Anbiya karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah setelah memetik dan memakan buah pohon kayu, iblis menamainya Hudi. Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, qad syahidta bi annani qad akhta'tu lak." Ya Allah, Engkau telah menyaksikan, wahai Allah Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rabb, Engkau telah menyaksikan aku telah memetik dan melanggar larangan-Mu, memetik dan memakan buah pohon kayu. Aku yakin memang aku ini makhluk yang lemah. Aku sadar ya Allah. Tapi kenapa cuma buah ini yang Kau larang dari sekian banyak buah yang ada di surga ini? Aku pun ketika memakannya tidak merasa keracunan ya Allah. Lalu kenapa Engkau melarangnya? Apakah perbuatanku memetik dan memakan buah pohon kayu tadi murni sebagai perbuatanku sebagai makhluk yang lemah, lupa dan berbuat salah? Atau jangan-jangan Engkau telah menetapkan aku harus memetiknya? Cerdas Nabi Adam. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, "Bal inni qad katabtuhu laka qabla hulaqika." Bahkan aku telah menetapkan engkau memang harus memetik buah pohon kayu itu. Jadi memang Allah sudah menetapkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam harus memetik buah pohon kayu itu agar ada alasan bagi Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kan tidak mungkin gara-gara Nabi Adam bersama Siti Hawa makan buah pisang di surga Pak. Makan asik, makan buah pisang. Manis gak? Manis. Tahu gak ini namanya apa? Ini pisang Ambon. Ada pisang Bukit Tinggi Pak? Ada ya, ada pisang Ambon, ada pisang Bukit Tinggi. Selesai makan pisang tadi dilempar kulitnya di tengah jalan. Lupa mereka. Ketika mereka berlari-lari terinjak tuh kulit pisangnya. Akhirnya gimana? Kepleset, jatuhlah ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara begitu. Maka kemudian Nabi Adam berkata, "Fabima katabta alayya." Karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bikrami nuri Muhammadin fatub alayya taubati. Dan demi kemuliaan Nur Muhammad, terimalah taubatku. Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Bukankah engkau telah menciptakan Nur Muhammad, itu cahaya Muhammad terlebih dahulu? Dari sini kita dapat dalil bahwa ternyata dapat satu nas petunjuk bahwa Rasulullah SAW sebetulnya adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku pemimpin anak cucu Adam nanti pada mahsyar di hari kiamat nanti. Wa ana awalu ma yumshaku alaihi al-qabr. Aku orang pertama yang terbelah kuburnya nanti di yaumul ba'ats di padang mahsyar.
wa awwalu syafin wa awwalu musyaffin wa awwalu musyafin, dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya di padang mahsyar, aku orang pertama yang memberikan syafaat dan dibenarkan syafaatnya. Itu Bapak sekalian. Adapun manusia yang lahir secara fisik pertama kali Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau secara fisikly Nabi Adam, tapi hakikatnya Rasulullah, aku akan menciptakan manusia makhlukku terbaik, terbaik dari segi fisik, terbaik dari segi akhlak, terbaik segala-galanya. Dan aku akan hadirkan dia nanti, akan aku lahirkan di akhir zaman. Kenapa Rasulullah dihadirkan di akhir zaman? Untuk menunjukkan kualitas beliau. Di akhir zaman, pertarungan antara hak dan batil sampai pada babak final. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara pertandingan, hidup ini Rasulullah Jalla mengatakan kita di dunia ini ibarat pertandingan ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Hanyalah kehidupan dunia ini ibarat pertandingan dan perlombaan. Berbicara pertandingan dan perlombaan yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu, Bang? Karena babak final penentu siapa yang kalah, siapa yang menang. Kalau babak final penentu yang kalah dan yang menang, pemainnya pemain terbaik atau pemain cadangan? Terbaik. Pertarungan antara hak dan batil di akhir zaman ini sampai pada puncaknya, sampai babak final. Dipertaruhkan antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, pasukan Allah dan pasukan syaitan, mana yang menang? Tentu kedua-duanya akan menghadirkan pemain yang terbaik. Kebatilan di akhir zaman ini akan sampai pada puncaknya. Dalam kata lain, fitnah Dajjal ada pada performa yang paling sempurna. Maka Allah lahirkan sosok yang pertama kali Allah ciptakan tadi, yang Allah kehendaki tercipta pertama dan paling mulia. Dengan kehadirannya semua kebatilan sirna di dunia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad Rasulullah SAW, Nabi dan Rasulnya, dengan membawa agama yang benar dan petunjuk yang benar, untuk memenangkan agama Islam ini dari agama-agama yang lain. Hadirnya Rasulullah memenangkan pertarungan antara hak dan batil. Kualitas beliau dipertaruhkan, reputasi para Nabi dan Rasul berhasil beliau menangkan dengan sunnahnya, dengan risalah yang beliau bawa, Islam. Itulah kenapa beliau dilahirkan di akhir zaman, Pak. Bapak Ibu yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu yang bertakwa Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Namun itu kita bahas nanti setelah salat Isya, Bapak Ibu ya. Karena mungkin kalau kita tayangkan 4 menit lagi akan cukup, Bapak Ibu ya. Kita lihat saja silsilah dulu Rasulullah SAW. Ini silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Berapa lagi dia jawab? 2 itu siapa aja, Bu? Siti Sarah dan Siti Hajar. Ada satu riwayat, namun riwayat ini Israiliyat. Istri yang ketiga adalah Kuntura binti Yuqtan Al-Kan'aniyah. Namun hadisnya lemah. Maksudnya Israiliyat. Israiliyat itu maksudnya berasal dari Bani Israel. Namun pada kemudian sebetulnya ada satu penjelasan dan menarik memang. Namun ini perlu pengkajian ulang. Kuntura binti Yuqtan Al-Kan'aniyah inilah yang melahirkan bangsa Asia. Kuntura itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Siti Kentura. Itu di tanah Asia. Dan sejarah Siti Kentura ini nyambung dengan kisah Nabi Ibrahim. Tapi sekali lagi ceritanya Israiliyat. Maka yang kita lihat ada 2. Yang digunakan disepakati para ulama ada 2. Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah istri yang pertama, sama-sama bersama Nabi Ibrahim dari Ur, Irak, Babilonia Utara. Ya. Lalu Siti Sarah tidak melahirkan putra, maka kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggal Siti Sarah dan keluarganya meninggalkan Ur. Karena Allah akan mengazab Namrus. Hijrah ke mana? Ke Haran. Di Haran ayahnya meninggal di Tarikh bin Nahur, ayah dari Nabi Ibrahim meninggal di usia 250 tahun. Maka Amilah, Siti Amilah ibunda dari Nabi Ibrahim tinggal di Haran, ya, menjaga makam dari ayah dari Nabi Ibrahim SAW.
Maka kemudian Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan keponakan beliau, Nabi Ibrahim punya adik laki-laki, Tarikh dan Haran. Haran punya anak laki-laki, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Lut pergi ke Halab, Aleppo, Suriah, berbatasan dengan Turki. Lalu kemudian dari situ ke Al-Khalil, Hebron, Palestina. Al-Khalil. Nah di Al-Khalil inilah Allah mengutus Nabi Lut untuk dakwah ke Sodom dan Gomora, ibu kota negara Gorzagar yang ada perbatasan Palestina, Suriah, Palestina, Jordania. Sementara Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Siti Hajar adalah putri Raja Mesir yang digulingkan oleh lelaki yang zalim, patinya yang zalim. Ya. Maka patinya ini kemudian membunuh ayahnya Siti Hajar dan Siti Hajar diperbudak. Maka Allah utus Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ke sana menyelamatkan Siti Hajar. Selamat Siti Hajar dibawa pulang ke Al-Khalil Hebron, ditikah oleh Nabi Ibrahim. Sebetulnya Siti Sarah tidak mau mengizinkan Nabi Ibrahim menikah. Kenapa Siti Sarah tidak mau mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi? Karena jawabannya ada pada ibu-ibu sekalian. Bu, diizinkan gak suaminya nikah lagi, Bu? Nah, itu alasannya, Bu. Bagaimana kelanjutannya? Bismillah Allah. Nantikan setelah sholat isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Saya cuma sebentar. Iya. Sebentar. Dari Ustadz dulu sana dilanjut. Oke. Ya. Yang penting kondisi anaknya saat itu. Ya. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik. Wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa mawala. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu dimanapun Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita lanjut pada materi yang tadi kita bahas, Bapak Ibu Allah, izinkan kami menyampaikan apa yang menjadi bagian dari program tim Latahzan Sahabat Peduli, Sahabat Latahzan Peduli, mohon maaf, di mana Sahabat Latahzan Peduli ini merupakan satu NGO yang berada di Indonesia ini, yang beralamat kantor kan di Riau, di Pekanbaru, Riau, namun sudah ada cabangnya juga di Sumatera Barat dan di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Program saat ini yang sedang digarapkan adalah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saat ini sedang menghadapi musim dingin, Bapak Ibu, menghadapi musim winter, dan mereka terutama yang berada di pengungsian yang sampai hari ini, baik yang dari Palestina ataupun dari Suriah, itu mereka terancam dengan kedinginan yang luar biasa. Ini sebagai salah satu contoh ketika bulan Maret kemarin kami berkunjung ke sana. Di bulan Maret saja dinginnya luar biasa, maka sempat turun salju, Bapak. Kurang fokus kayaknya, fokus agak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kebah Distrik menuju ke Sima, arah ke Madain Soleh, Kota Petra. Dan para mulai bisa melihat kita sudah turun salju, dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dan ini tempat yang cukup tinggi, dan kita bisa melihat bagaimana salju turun dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Selamat berikuni untuk Sahabat Tour and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu saya berangkat bersama Sahabat Tour dan Travel. Kami mendarat di Indonesia, kembali ke tanah air. Itu sudah PSBB, Bapak Ibu. Sehingga saya pun sudah diberlakukan protokol kesehatan ketika kami berada kembali ke Indonesia. Kami memang biasa berangkat setiap tahun bisa 2 kali, 1 kali menyampaikan bantuan dari saudara-saudara kita. Kenapa kita harus membantu Palestina, Bapak Ibu? Ini nanti akan kita bicarakan di akhir kajian kita.
Kami melihat di antara beberapa titik yang terlupakan oleh umat Islam dunia selama ini, memang Gaza membutuhkan sekali. Gaza sangat membutuhkan bantuan kita, karena memang Gaza ini langsung berhadapan dengan orang-orang Yahudi, Zionis Yahudi langsung di medan tempur. Karena maksud saya, Gaza ini menjadi battleground di mana orang-orang Yahudi berambisi untuk menguasai Gaza. Karena dari 12 provinsi Palestina tinggal Gaza yang belum dikuasai. Sehingga hari ini Palestina terbagi menjadi dua bagian, ada West Bank, ada Gaza Strip. West Bank ini terdiri dari 11 provinsi, semuanya sudah dikuasai Yahudi. Bahkan saat ini Masjidil Aqsa terancam untuk dihancurkan. Ya, ini sebagai contoh saja saya perlihatkan bagaimana kekejaman Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, Bapak sekalian. Ini di Gaza. Ini tidak jauh dari lokasi rumah sakit Indonesia yang dibangun di Denver, utara kota Gaza, hanya beberapa kilometer jaraknya dari perbatasan dengan Israel. Bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Palestina di pintu masuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Di bulan Ramadan ini, rumah sakit yang dibangun dengan sumbangan warga Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2015 ini terus melayani pasien. مستشفى الحكومي الأكبر الذي يقدم خدمات صحية في محافظة الشمال التي يقدر عددها بحوالي 400,000 نسمة. هذا المستشفى يقدم خدمات صحية في مجال الباطنة العامة والقلب والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة المسالك. Nah, ketika liputan ini pun dibuat, Bapak sekalian, Israel terus menyerang Gaza perbatasan, dan Bapak Ibu bisa saksikan seperti ini. Di Gaza, warga membanjiri perbatasan dan unjuk rasa protes pendudukan wilayah Palestina. Demo besar-besaran ini setiap tahun digelar memperingati Al-Nakba atau Hari Malapetaka, yaitu ketika ratusan ribu warga Palestina diusir setelah pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebagian korban bentrokan dibawa ke rumah sakit Indonesia. Mereka menyatakan bersyukur atas dukungan warga Indonesia yang memungkinkan berdirinya rumah sakit ini. نشكر يعني الشعب الاندونيسي انه يعني بنينا مستشفى في الشمال كل المستشفيات الموجوده وامكانيات عملنا اياها يعني متابعين حالاتنا كل حياتي يعني عملنا اياها. Rumah sakit Indonesia di Gaza ini merupakan wujud persahabatan Indonesia dan Palestina. Dari Gaza, Hersi Widaguswara, VOA. Namun ada beberapa titik Bapak Ibu yang nampaknya luput dari perhatian umat Islam dunia. Salah satunya di Al-Khalil Hebron. Al-Khalil Hebron ini menjadi satu provinsi yang masuk pada zona merah. Di West Bank ini bagian pertama, ya, Gaza Strip ada West Bank. Dan di West Bank ini ada Al-Khalil Hebron, tempat di mana Nabi Ibrahim tinggal di sana dan menyembunyikan diri dari kejahatan kaumnya. Sampai sekarang masih ada makom Nabi Ibrahim dan makom Siti Salah. Ada yang menyebutkan bahwa di sanalah terdapatnya jasad Nabi Ibrahim dan jasad Siti Salah. Ya, Bapak Ibu insyaallah nanti bulan Maret tahun depan kita akan kembali berziarah ke Jordan, Palestina, Mesir, dan mungkin jika umrah dibuka kita umrah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Khalil Hebron ini termasuk provinsi yang maksud saya distrik yang cukup menderita. Mereka dulu sebetulnya kaya raya. Tapi ketika mereka keluar dari rumah mereka, karena perusahaan mereka punya mencari nafkahnya di luar Hebron. Nah, namun mereka sekali keluar untuk bekerja, mereka meninggalkan Al-Khalil Hebron 5 hari, 6 hari, bahkan seminggu. Tapi strategi Israel adalah mereka melihat dan hafal si fulan pergi kemana, berapa hari, di mana, dicatat, dan rumahnya di mana. Apabila 5 hari ini dia tidak pulang, maka rumahnya sudah otomatis milik Israel, dirampas oleh Israel dan diusir dia dari wilayah Hebron. Bapak Ibu nanti kalau memasuki pertigaan yang mau ke Ramallah dan ke Yerusalem, itu Bapak Ibu melihat di bukit-bukit ada tenda-tenda. Nah, itu orang-orang Palestina yang terusir, di antaranya yang dari Hebron. Mereka kehilangan rumah mereka, padahal mereka kaya raya. Sehingga pada akhirnya mereka Al-Khalil Hebron ini diembargo. Ya, banyak checkpoint ketika kita akan masuk ke sana, Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka pada akhirnya bertahan di Al-Khalil Hebron. Mereka meninggalkan perusahaan mereka di sana, menjual perusahaan mereka di sana, lalu dibelikan di sana.
mati hidup tetap bertahan di Hebron, makan tidak makan bertahan di Hebron, agar Hebron ini tidak diambil oleh Zionis Yahudi. Ini salah satu kunjungan kami ke Al-Khalil Hebron. Kita bagikan apa yang seadanya. Kami bingung saat itu. Kalau saya sendiri kadang mengambil inisiatif memberikan bantuan kami dalam bentuk uang. Bapak Ibu, di mata saya mereka kelaparan. Saya melihat bagaimana mereka mengantri mencari makanan, anak-anak kecil dengan baju yang lusuh. Mereka membawa kaleng plastik untuk mendapatkan roti kane yang mentah dalam bentuk cair, itu ngantri. Sementara Yahudi mereka kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jahatnya mereka. Mereka membuat rakyat Hebron ini kemiskinan dan mati kelaparan, sehingga dalam waktu singkat mereka ingin mengambil Al-Khalil Hebron. Maka ketika kami memberikan bantuan, kami cari celah-celah yang tidak bisa dideteksi oleh para tentara Israel. Salah satunya kami di toilet, aduh saya sebutkan ya, mudah-mudahan ini tidak viral ya, tapi tolong diedit nanti. Di toilet sebelum masjid di samping masjid Nabi Ibrahim, ya Masjid Al-Khalil, kemudian juga di bus Bapak Ibu sekalian. Nah biasa, dan mereka betapapun mereka kelaparan, mereka tidak mengemis. Kami membuat karya-karya tertentu, tolong beli karya-karyanya. Nah, tempoh hari kami bawa beberapa puluh juta hasil karya mereka, dan kami sudah lelang, alhamdulillah. Sebetulnya dulu kami bawa bersama Lahtasan, tapi sudah habis tadi. Sudah habis, insya Allah mungkin nanti kita bawa lagi. Bapak Ibu, ini salah satu kami bertransaksi dengan mereka. Akhirnya kami terpaksa di dalam bus di tempat yang aman yang tidak ada CCTV. Ini pun pada akhirnya kami didatangi oleh tentara Israel. Betapa mereka sangat membutuhkan bantuan ini. Mengantri mereka menjajakan apa yang mereka buat, Bapak Ibu, karena mereka harus mencari nafkah, menafkahi anak dan istri mereka. Ya, berhari-hari mereka sudah tidak lagi bekerja di luar sana karena Israel akan mengamati mereka. Ya Bapak sekalian, mati Allah. Betapapun mereka seperti itu, mereka tidak mau mengemis. Kami masih punya harga diri, Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi jihad kami untuk mempertahankan tanah Al-Khalil Hebron sampai nanti Allah memerdekakan Palestina. Ya. Ada yang membuat gelang Palestina itu dijual murah sekali Bapak Ibu sekalian. Ada yang sampai $10 ya. Kita menggunakan dolar saat itu, karena kalau menggunakan shekel itu mata uang Israel. Kita tidak menggunakan shekel, kita menggunakan dolar atau real. Kita beli berapapun dilarang ya. Dan saudara-saudara kita yang ada di dalam pesawat itu, kami berkunjung bersama para dokter di seluruh Indonesia, karena target kita adalah mengunjungi rumah sakit di mana saudara-saudara kita dibantai. Itu di Al-Quds, itu ada 3 rumah sakit setidaknya yang menampung korban pembantaian Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Nah, itu dibawa ke rumah sakit itu. Kami bantukan itu ke rumah sakit, tapi tidak bisa saya tayangkan karena filenya, saya kehilangan filenya insya Allah. Tapi suatu saat kami tunjukkan Bapak Ibu. Dan setelah kami habis melek barang jualan mereka, maka kita bagi-bagikan uang kepada anak-anak Palestina. Subhanallah Bapak Ibu, seperti ini mereka. Karena memang mereka tidak belum makan. Kekurangan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sampai ada saling pukul Bapak Ibu karena mereka tidak dapat ya. Kemudian ada anak kecil yang dia sambil lari menangis mengejar kami karena dia tidak kebagian. Dia mengejar kami terus padahal tentara Israel sudah mengikutinya Bapak Ibu. Dia bilang, ayah ibuku sakit ya, anak adik-adikku belum pada makan, tolong bantu aku. Dia terus lari mengejar kami Bapak Ibu. Mereka nggak peduli. Dan 2 kali kami ke sana, 3 kali kami ke sana Bapak Ibu sekalian. Itu seperti kota mati saja Alhamdulillah. Nah, kami berjanji pada mereka dan kami berhadapan langsung dan kami ngobrol bersama mereka. Insya Allah kita tidak akan pernah berhenti memperhatikan kalian. Jangan khawatir, Indonesia akan terus berkunjung. Kenapa harus kita Indonesia Bapak Ibu sekalian? Ketika kami berada di Al-Quds Bapak Ibu, ini saya perlihatkan Al-Quds.
Nah ini apa Bapak yang sekalian? Dalam kami melaksanakan sholat zuhur ya Di depan masuk belok kiri. ini adalah milik para Nabi dan Rasul. Ini yang disebut dengan Old City atau Baitul Maqdis. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di sinilah para Nabi dan Rasul dilahirkan Nabi besar. 1500 Nabi dan Rasul ada di sini. Kami memiliki Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah seperti ini jalanannya Batu Sahara. pintu menuju Masjidil Aqsa itu terlihat kirinya dari besi berwarna hijau. Depannya dijaga oleh tentara Israel. Saya menggunakan kamera rahasia. Kamera saya masukkan ke baju saya, seolah-olah dimatikan, padahal sedang saya hidupkan. Jadi tidak terdeteksi oleh saya. Karena kalau ketahuan, saya ditangkap dan kamera ini akan hidup. Bapak Ibu lihat tentara Israel bersenjata. Kadang 3, kadang 5, kadang 6. Nah, kita sudah memasuki area Al-Aqsa. Itu tidak kelihatan, ada Dome Quran. Nah, ini dinding batas masuk dari Masjidil Aqsa. Ini Dome Quran. Nah, luas bagus. Ada 447 meter persegi. Dan di sana di sudutnya ada posko Israel yang selalu mengawasi kita. Dengan setiap saat siap untuk menembak warga Palestina yang memaksa masuk. Bapak Ibu yang kita lihat adalah orang Palestina yang berusia 60 tahun atau 50 tahun ke atas. Di bawah 50 tahun tidak boleh melaksanakan sholat di sana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Quds ini ada kisah yang kami dengar. Ada 4 remaja penghafal Quran. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka tidak bertemu sebelumnya, tapi mereka bertemu di malam bermimpi di malam yang sama. Bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahlal Gaza, ya ahlal Syam, innal ladzina sayuharrikum min jundil yahud." Sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi, wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum, dan akan mengembalikan Al-Aqsa, Al-Quds kepada tangan kalian. Ikhwatukum wal muslimun al-Indonesia, itu saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Ini yang membuat kami bangga dan membuat kami senang, sehingga kami terus berupaya. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, andaikan waktu kita panjang, ingin saya bedah apa sebetulnya rencana Zionis Yahudi. Sampai hari ini mereka ngebet meminta pengakuan dengan negara Arab. Maroko terakhir sudah mengakui eksistensi Israel atas Yerusalem, hak Israel atas Yerusalem. Kemudian Dubai, lalu Uni Emirat Arab. Ya. Itu menyakitkan bagi kita. Kenapa? Kalau Israel menguasai Al-Aqsa, menguasai Yerusalem, berarti mereka punya legitimasi untuk mengklaim kiblat kita yang pertama ini. Dan mereka akan segera menghancurkan kiblat kita. Dan di saat itulah iblis dan Dajjal menang. Rasulullah SAW kalah. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena insya Allah akan ada satu pertempuran yang dia akan dimenangkan oleh umat Islam di akhir zaman di bawah pimpinan Imam Mahdi. 3 pasukan terbaiknya. Ahlus Syam dari Suriah dan Palestina, yang kedua Ashabur Rayatis Sud, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah ini? Disebut di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq." Akan senantiasa ada satu taifah dari umatku yang selalu menang dalam berperang membela kebenaran. La yadurru man khadalahum wa man khalafahum. Mereka tidak akan pernah kalah, terganggu oleh orang-orang yang menggembosi mereka. Dengan propaganda musuh-musuh Islam lewat media, mereka tidak akan pernah terkalahkan. Wala man khalafahum, dan tidak pula oleh perselisihan orang-orang munafik yang terus berang-rang mereka, mengkhianati mereka. Hatta nazal Isa bin Maryam, sampai nanti Isa bin Maryam turun. Siapa Taifah Mansurah ini? At-Taifah artinya kit'atun minal muslimin, segelintir orang, hanya sedikit dari umat Islam dunia. Mansurah, mereka tinggal di negara yang dijolimi oleh penguasa mereka, lalu mereka ditolong Allah. Mansurah.
Dan kami mendapatkan berita dan kami berdiskusi terkait dengan Taifah Mansurah. Mereka percaya yang dimaksudkan untuk Taifah Mansurah ini yang paling khusus. Memang yang lain disebut Taifah Mansurah, tapi mereka mengatakan lagi, hadza takhsis lakum. Ini adalah pengkhususan bagi kalian. Bangsa Melayu di bawah pimpinan Indonesia, itulah Taifah Mansurah. Allahu Akbar. Baik, silakan Ustaz Doni. Kami silakan. Bapak Ibu, materi kita belum selesai. Nanti sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu ke Ustaz Doni untuk donasi penggalangan dana demi kepedulian kita Palestina. Silakan Ustaz Doni. Memberikan kabar terbaiknya saudara kita di Palestina. Kita sangat merasa berduri dan kami ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya buka filenya. Oh ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustaz Doni Widiansa yang tadi telah membimbing kita untuk donasi Palestina. Bapak Ibu barangkali saya agak berat kalau harus terang-terangan. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti juga menghubungi di luar kajian. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkan nomor rekening panitia bisa. Insya Allah saya berangkat pada tanggal 3 Maret. Dulu pernah kita coba, kami sejak 2006 bergabung dengan NGO internasional. Di Turki kami bergabung dengan IHH dan ATA. Kemudian juga bergabung dengan Aqsa Working Group yang kita bentuk tahun 2007 itu di Istanbul dan di Indonesia, di Jakarta. Kemudian ada seminar terakhir yang saya ikuti di Bandung, Jawa Barat. Ya, saat itu saya berdampingan dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina yang ada di Palestina sana. Kami bertemu di sholat subuh terakhir di bulan Maret kemarin di Masjid Qibli, masjid yang berkubahkan biru ini Masjid Qibli, dia adalah Al-Aqsa. Dan ini beliau adalah Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau Ketua Rabithah Ulama Palestina. Beliau saya tanya, Syekh saya ini sholat asar kami bertemu beliau, di Ramadan kami bertemu beliau, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah, Dr. Yusuf Abu Sunainah. Kami tanya beliau tentang pendapat beliau ini semua terkait dengan hadis Rasulullah SAW, dan jawaban mereka luar biasa. Ya, terutama beliau ini, saya Ali Yaqub Al-Abbasi mengatakan kepada kami, لا نعتقد همتنا لتحرير العنكود وفلسطين على يد العربيين ولا على غربيين، لكننا نعتقد أن نصرة من الله ستحضر على يديكم يا Indonesia. Kami tidak berharap kami menggantungkan asa kami untuk kemerdekaan Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada bangsa Arab, tidak pula pada Barat dan PBB, tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hai Indonesia. Ini yang menyemangati kami Bapak Saudara. Kenapa demikian? Karena Israel tidak lama lagi akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan mereka akan menggantikan dengan Bait Solomon. Ya, itu Bapak Saudara Allah. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Ada satu ayat yang terakhir diturunkan. Ini ada satu fragmen sejarah dari akhir kisah Rasulullah SAW yang mulia, Nabi kita yang tercinta, yaitu di momen detik-detik terakhir beliau akan meninggalkan dunia ini. Saat itu turun surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini disambut dengan gembira oleh para sahabat. Seperti apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pendek sekali potongan ayat yang terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akmaltu. Aku sempurnakan Islam ini untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kenikmatanku untuk kalian. Apapun yang kalian butuhkan untuk hidup di dunia ini, aku cukupkan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Turunnya ayat ini disebut gembira oleh para sahabat. Betapa mereka tidak gembira. Perjuangan mereka 13 tahun di Mekah, disiksa, ya bahkan
dibunuh keluarga mereka seperti Ammar bin Yasir, kehilangan ayah dan ibunya. Di hadapan matanya Ammar bin Yasir menyaksikan ayah dan ibunya disiksa. Lalu 10 tahun di Madinah, hijrah meninggalkan Mekah, meninggalkan bisnis mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Lalu Allah bayar dengan turunnya ayat ini, dengan sempurnanya Islam dan ridho Allah Islam menjadi agama para sahabat. Maka wajar jika mereka bergembira. Namun ada seorang sahabat yang menangis. Dia tidak bergabung dengan para sahabat yang lain. Justru sahabat ini berada di rumahnya. Ya, maka para sahabat bertanya-tanya, kemana dia? Afalam yasmali anna Allah qad anzal hadhihi surah, hadhihi ayat. Apa dia tidak mendengar Allah menurunkan ayat ini? Ya, maka mereka datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar sedang menangis di rumahnya. Di mana tabkin ya Abu Bakrin? Afala tasma' hadhihi ayat? Ya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak mendengar Allah menurunkan ayat ini? Al-yauma akmaltu tadi. Padahal Abu Bakar tahu duluan dari Rasulullah SAW. Lalu beliau pulang pamit dan nangis di rumahnya. Harusnya engkau bergembira Abu Bakar. Perjuangan kita bersama Rasulullah 23 tahun Allah balas dengan kesempurnaan Islam yang dulu diperjuangkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Harusnya Anda gembira. Apa kata Abu Bakar? Luar biasa. Abu Bakar memang sosok yang cerdas. Di saat para sahabat kebanyakan terjebak pada redaksi verbal ayat Quran, Abu Bakar memiliki pandangan yang futuristik ke depan. Ya sahabi Rasulullah, kaifa ra'yukum idza kana rajulun yas'adu al-jabala falamma tasafa tarfah aw yanzil aw yarfa. Wahai saudara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana menurut pendapat kalian jika seseorang mendaki sebuah gunung, apabila sudah sampai pada puncaknya, apakah dia akan naik atau turun? Bapak Ibu, kalau kita mendaki gunung sudah sampai di puncaknya, naik apa turun berikutnya? Ya turun. Hari ini Allah sampaikan Islam sempurna, umat Islam ada pada puncak kejayaannya. Apakah esok lusa, tahun depan umat Islam masih tetap akan berjaya seperti hari ini? Tidak. Hal tazakkartum, apakah kalian masih ingat? Alam yubayyin lakum Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah telah menjelaskan pada kalian, latunqadanna ural Islam urwatan, sungguh ikatan Islam ini akan tercerai, akan terurai sehelai demi sehelai. Islam akan kembali ditinggalkan oleh umatnya sehelai demi sehelai. Wa awwal ma tunqadu minal Islam as-shalah, dan yang pertama kali ditinggalkan dari Islam oleh umatnya adalah salat. Hari ini keseluruhan agama Islam telah ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Berubah wajah para sahabat yang tadinya sumringah bergembira menjadi pucat. Lalu Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang lebih berat lagi. Lalu sekarang kenapa engkau lebih keras lagi menangis tangisan, wahai Abu Bakar? Wahai sahabatku sekalian. Ya, setelah menghela kedua air matanya, tentunya beliau berkata, ayat ini menjelaskan Islam telah sempurna, maka tidak akan ada lagi ayat yang turun, tidak akan ada lagi syariat yang Allah turunkan. Artinya tugas Rasulullah SAW telah selesai di tengah-tengah kita. Lalu apakah Rasulullah akan tetap bersama kita menikmati masa-masa pensiun sebagai Nabi dan Rasul? Tidak. Ini isyarat bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita sekalian, menghadap Allah Azza wa Jalla. Berubah, subhanallah. Inilah Abu Bakar, cerdas luar biasa. Dan inilah detik-detik terakhir. Tidak percaya mereka dengan apa yang dikatakan Abu Bakar, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Bakr qad qala hakada wa hakada. Abu Bakar mengatakan, Anda tidak lama lagi akan meninggal dunia. Rasulullah, tugas Anda telah selesai. Apakah benar Abu Bakar apa yang dikatakannya? Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Dan inilah pertemuan terakhir antara para sahabat, perpisahan Rasulullah dengan para sahabat.
fragmen sejarah paling istimewa tadi. Sakaratul maut atau menjelang kematian adalah momen yang paling bersejarah bagi siapapun, terlebih bagi Rasulullah SAW. Maka kesempatan itu tentu tidak akan dia sia-siakan. Saya teringat pada firman Allah di dalam Quran, surat Qaf ayat ke-22, surat ke-20 ayat 22, bahwa di saat seseorang sakaratul maut, maka tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana surat Qaf ayat ke-22? Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana surat Qaf? Surat Qaf surat ke-50 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sudah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna anka ghita'ak fabasarka al-yawma hadid. Sungguh kalian manusia telah lupa hari di mana engkau akan mati menghadap. Engkau telah melupakan hari di mana engkau akan mati menghadap, wahai manusia. Fakashafna anka ghita'ak, maka pada hari ini aku buka semua hijab yang menghalangi pandanganmu dengan akhirat. Di saat sakaratul maut kita akan melihat tempat kita di akhirat, surgakah atau nerakakah. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada saat itulah tatapanmu tajam luar biasa. Tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Dan Rasulullah SAW melihat di akhir hayatnya umatnya di akhir zaman akan menjadi bual-bualan dari musuh-musuh Islam, betapapun mereka mayoritas. Ini yang membuat Rasulullah masih cemas di saat detik-detik kematiannya. Betapapun malaikat Jibril telah menghiburnya, jangan khawatir ya Rasulullah, pintu surga telah terbuka lebar menanti arwah Anda. Jika Anda ingin masuk surga yang mana saja, Anda akan dipersilahkan. Tapi bukan itu yang Rasulullah inginkan saat itu. Betapa besar cinta dan perhatian beliau kepada kita, betapa besar kekhawatiran beliau akan nasib kita umat akhir zaman. Kau tidak senang dengan kabar ini wahai Rasulullah? Tegaskan padaku Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman. La takhaf ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad ada di dalamnya. Juga itu tidak membuat Rasulullah bangga dan senang. Tapi fakta dari Allah yang pernah Allah beritakan, dan ini yang dilihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Yushiku an tada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian di akhir zaman nanti akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana sebuah hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Disantap, dinikmati oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya kekayaan alam umat Islam saja yang dirampas, emasnya, nikelnya, timahnya, minyaknya. Bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas, bukan hanya darah yang mereka peras dari umat Islam, bukan hanya keringat yang mereka peras dengan perbudakan mereka kepada kita hari ini, tapi akidah kita juga dikuras habis. Ini yang Rasulullah khawatirkan, sehingga beliau tidak tega meninggalkan kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amin kiratin nahnu yawmaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kita minoritas, kita sedikit pada saat itu ya Rasulullah, hingga kita dibantai di seluruh dunia? Bal antum yawmaidin katsir, jumlah kalian banyak di muka bumi. Walakinnakum gusaun ka gusais sail, tapi keadaan kalian ibarat buih di lautan. Lihat ombak di lautan Bapak Ibu,
tinggi menakutkan, sampai di pantai hilang tanpa jejak. Akriman fi syahil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar luas triliunan, miliaran triliunan, diambil, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Wala yanza'anna al-mahabbata min suduri a'daikum, dan Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Jumlah kalian mayoritas tidak lagi ditakuti, karena kalian hidup berpecah belah. Dipecah-pecah umat Islam seperti kue lapis dengan strategi barat, divide et impera. Umat Islam yang tadinya satu tubuh dipecah belah menjadi dalam frame nasionalisme. Muncul negara-negara ini yang masing-masing diadu domba. Sudah dipecah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam frame multi ormas, orpol, sekte, madhab. Makin susah kita untuk bersatu berjamaah, dan makin leluasa musuh-musuh Islam membantai kita. Inilah faktanya, Bapak Ibu sekalian. Wala yaksifanna fi qulubihimul wahan, dan Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam tubuh, ke dalam dada kalian. Rasulullah bertanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan yang dimaksudkan Anda ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia, kalian takut kehilangan dunia, dan kalian takut kematian. Cinta dunia dan takut mati. Maka di saat inilah penyakit wahan kita sudah sampai titik kronis, sehingga jangankan umat Islam dibantai di negara kita sekalipun, Rasulullah dinistakan, Allah diinjak-injak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah hinanya kita di hadapan Allah. Maka ini yang terjadi, dan ini yang Rasulullah tangisi di detik-detik terakhir kehidupan beliau. Kembali kita ini yang kami saksikan ketika kami bertugas di perbatasan Suriah, Bapak Ibu sekalian. Dar'a, Lahom. Begini yang terjadi. Umat Islam dibantai oleh kaum kufar, bahkan oleh rezim Bashar para sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita menyaksikan bagaimana kebiadaban manusia terhadap manusia, kebiadaban bagaimana sebuah bangsa yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya. Telah sekian banyak bantaian genosida dialami oleh rakyat Suriah, dimulai dari Dar'a, Hom, Latakia, kemudian Aleppo, Idlib. Hari ini kita bagaimana menyaksikan kota Gaza dibantai habis oleh penguasa sendiri yang zalim, rezim Bashar al-Assad bersama pasukan Rusia. Semua ini merupakan bukti bagaimana manusia hari ini, akhir zaman ini, sudah kehilangan nurani dan fitrah kemanusiaannya. Mereka hanyalah manusia yang di dalamnya berhentikan syaitan. Alhamdulillah. Apa yang terjadi semua ini merupakan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak akan datang kepada kita satu masa, melainkan masa sejarahnya jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Buddha adalah sebuah kata yang dulu disebutkan Rasulullah SAW, yang akan menjadi pusat kebangkitan Islam di saat petaka malhamatul kubra terjadi adalah berada di Buddha. Mustafil muslimin yang malhamatul kubra di makani nukabulah Buddha. Pusat pemerintahan umat Islam di saat malhamatul kubra terjadi adalah di tempat yang bernama Buddha. Nampaknya hadis ini sudah menjadi topik berikutnya bagi Bashar al-Assad untuk mempertahankannya agar Islam tidak tampil di sana. Namun bagaimanapun yang mereka lakukan, Islam tetap akan tegak di bumi Buddha ini. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau menjadi bagian dari pelaku-pelaku kebangkitan Islam tadi? Pastikan ketika Allah menghendaki menakdirkan Islam bangkit di sana, maka kita menjadi bagian dari mereka sebagai pelaku-pelaku kebangkitan Islam. Saya Rahmat Baikuni menyeru kepada kaum muslimin untuk sama-sama kita menunjukkan solidaritas bersaudara kita di Buddha. Untuk kita buktikan kepada mereka kalau mereka tidak sendirian, kalau mereka memiliki saudara seperti kita, insya Allah Indonesia. Bersama Yayasan Ummah, kita mencoba menggalang
bagaimana NGO-NGO ini untuk menunjukkan kepedulian kita pada saudara kita, untuk menolong mereka agar memberikan perwujudan dari mimpi mereka. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Buton, untuk Syam, sampai mereka merasa aman sebagaimana kita aman di negeri kita sendiri. Terima kasih, semoga Allah memudahkan langkah kita semua dan meridai dan memaafkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah ketika saya bertugas bersama yayasan yang kami bangun sendiri, Yayasan One Ummah Movement. Saat itu kami fokus pada Suriah, karena saat itu Suriah sedang membutuhkan. Namun saat ini kami melihat tekanan Israel makin kuat kepada saudara-saudara kita Palestina, Bapak Ibu. Makanya kami akan terus mengupayakan untuk mensosialisasikan informasi tentang Palestina. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Di saat kita sibuk dengan urusan dunia kita,
Saya dulu tidak pernah membayangkan saya akan ke Palestina dan bertugas di sana. Tapi ketika tega ingin membantu, apalagi Rasulullah bersabda bahwa ada satu kelompok yang akan memerdekakan Palestina, dan itu adalah kita. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan pernah berhenti untuk mensosialisasikan Palestina sampai mereka aman seperti amannya kita, sampai Al-Aqsa kembali kepada pangkuan kita. Terima kasih Bapak Ibu mata Allah. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita betapapun fitnah makin dahsyat di akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Salah satu keutamaan kita ziarah ke Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, Allah pernah berfirman pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini saya dapatkan dari seorang syekh ketika kami berkunjung ke Wadi Yunus. Di Masjid Nabi Yunus kami bertemu dengan syekh ini dan beliau berkata bahwa di dalam Musnad Imam Ahmad Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla li Sulaiman. Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyyaka." Hai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku, aku akan mengabulkannya. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabb, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taqum as-sa'ah." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun ya Allah, baik sebelumku ataupun sesudahku sampai hari kiamat. Yang kedua, dan Allah mengabulkannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda." Jadikan aku raja yang adil sebagaimana yang kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang adil, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua makhluk, jin, ifrit, binatang, bahkan hudhud, bahkan semut merasakan keadilan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman berminta, "Ya Rabb, la tad'ala ahadin alladhi yansuruka fi hadha wa yusalli al-matayn wa yatubu alayka illa an tahutta 'anhu kulla khata'in kullaha qabla an yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan sepeninggalku nanti siapapun yang berziarah ke masjidku ini ya Allah, mereka bertobat atas dosa-dosa mereka di dalamnya, walaupun mereka sholat 2 rakaat, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Apa kata Rasulullah? Dan Allah mengabulkannya. Bukan hanya 500 kali lebih baik sholat di masjid manapun jika kita sholat di sini, karena ini adalah kiblat kita yang pertama. Tapi juga dosa-dosa kita akan dihapuskan Allah, dibersihkan Allah, taubat kita akan diterima jika kita bertobat di Masjidil Aqsa ini. Memang pertaruhan kami nyawa ketika kami datang ke sini, tapi alhamdulillah setiap kali kami membawa bantuan tidak pernah kami ada teman kami yang telah walaupun kami ditahan berjam-jam. Saya sendiri ditahan di distrik Israel di Alan Gate 2 jam karena ketahuan saya membawa kitab yang berbahasa Arab. Tapi Israel terkait dengan perjanjian Jenewa Internasional tidak boleh mengganggu dan melukai para penziarah. Insya Allah kita aman. Betapapun kami menyaksikan setiap kali kami kunjungan ke sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginkan Yahudi? Mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama, dan mereka akan ganti dengan Bait Solomon untuk dajjal mereka, Mesaya. Ini kesepakatan Yahudi dan Amerika untuk membangun Bait Solomon. Dan jika ini sudah terjadi, malulah kita di hadapan Allah. Artinya iblis dan dajjal berhasil mengalahkan para nabi dan rasul, dan ini tidak akan pernah terjadi karena kebenaran pasti menang. Betul? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil." Ketika kebenaran datang maka kebatilan akan sirna. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan pasti kalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ikuti saya Bapak sekalian untuk menyemangati kita. Tolong doakan kami Bapak sekalian. Kami akan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Syekh Qasim kepada kami, pertemuan kami terakhir dengan Syekh Qasim di Al-Quds, beliau mengatakan pada kami, "Ya ikhwatanal muslimin Indonesia, la tantahu li zarri hadzal masjid." Hai saudaraku muslim Indonesia, jangan kalian berhenti mengunjungi masjid kalian. Kiblat kalian yang pertama, intan tahuliha laha, jika kalian berziarah ke masjid ini, fa laysa 'alaikum babun litadkhulu ilaihi. Kalian tidak akan pernah mendapatkan pintu dan celah memasukinya, karena dia akan hancur selamanya. Maka insya Allah Bapak Ibu, karena setiap kali sana, setiap hari kami menyaksikan umat Islam berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru dunia, dari Swiss, dari London, dari Amerika, dari seluruh dunia, paling banyak dari Turki, dan terbanyak lagi dari Asia, dan
yaitu Indonesia dan Malaysia. Setiap hari selalu ada yang berkunjung. Kami lihat hotel-hotel penuh. Ini yang membuat Israel ketakutan. Maka lakukan terus ziarah ke sana, berikan bantuan pada mereka. Saya melihat ada api, ada lampu, ada minyak, ada mesin yang menyalakan semua kursi. Dan kita disunahkan untuk membantu menyalakan lampu tadi dengan minyak. Minyaknya kita beli dengan donasi kita. Dan itu sama dengan jihad fisabilillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih pada Masjid Masjid apa? Jami Agung Tanah Sawah. Masjid Agung Tanah Sawah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Buya Herfandi, terima kasih. Betul saya mohon maaf jika saya salah menyebut nama. Terima kasih Bunda, Bapak Ibu sekalian. Tolong doakan kami. Kami tidak mungkin memberikan bantuan langsung, maka Israel akan menangkap kami. Maka kami menyembunyikannya bersama jamaah umrah. Jadi alhamdulillah tidak pernah ada penziarah yang ditangkap, termasuk bantuan kami tidak pernah tidak sampai kami sampai ke sana. Itu insyaallah Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Bapak Ibu yang ingin berangkat bersama saya silakan. Yang menyaksikan seperti apa Palestina silakan. Tanggal 3 Maret 2021 kami bisa akan berangkat kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.